Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat semuanya, jadi Bang Gus memberikan sharing dan tutorial berhubung ini di lahan sempit karena penghuni di lahan sempit, maksudnya itu ya kita ini kan untuk teknik bertanam itu banyak mempunyai tanaman-tanaman, tetapi kan kadang-kadang itu mengenai pemahaman apa yang perlu dipersiapkan itu kadang-kadang ribut dulu. Jadi untuk memulai bertanam itu sangat mudah kawan. Pertama itu ada benih, yang kedua adalah media tanam, yang ketiga adalah media tempat. Berhubung di lahan sempit kawan, kita tuh media tempatnya polybag, pot bisa. Nah itu bisa dari bahan apa saja. Nah tentu saja benih yang kita persiapkan misalnya ini kita akan memulainya kembali, mengulang kembali walaupun kita tuh dalam tema yang berbeda untuk kali ini, yaitu benih lombok yang sering-sering Bagus tutorialkan. Ini sudah ada benihnya. Kemudian yang kedua adalah media tanam. Nah ini kawan, media tanam tanah. Bagus biasa menggunakan tanah murni full, tetapi untuk tanaman sayur seperti tanaman buah sayur seperti lombok, tomat, kangkung, dan lainnya itu yang punya pembatasan usia itu bisa kita tambah dengan media yang lain, misalnya dengan sekam dan lain-lain. Tetapi bagus tetap menggunakan media tanam tanah. Baik, sahabatku semuanya, untuk lebih jelasnya dan ini sangat penting untuk pemula agar tanaman kita itu di lahan sempit, di pot, di polybag itu mudah sekali untuk tumbuh dan tumbuhnya itu dengan subur. Ada perbedaan ketika kita melakukannya di lahan tanah yang luas pertanian itu berbeda. Nah, ini adalah di lahan sempit. Kita simak tutorial Bagus bersama-sama, semoga bermanfaat. Ini benih cili kawan. Kita tempatkan di media tanam pot seperti ini. Jadi seperti biasa kawan, ini untuk di lahan yang sempit itu sangat efektif. Jadi ini media tanam tanah, kita beri air seperti ini. Akan Bagus ulang kembali. Ini biasa Bagus lakukan dengan teknik penyiraman lumpur seperti ini. Ketika kita menyemai benih lombok itu hanya waktu 9 jam itu langsung tumbuh. Maksudnya langsung tumbuh subur tanpa layu. Seperti ini kawan, kita aduk-aduk. Semakin lama kita mengaduknya tuh pertumbuhannya tuh akan semakin bagus. Seperti ini kawan, kita cabut satu benih. Juga ini tutorial juga penting kita ketahui, itu banyak di antara kita itu kalau tanaman lomboknya kadang-kadang hidup, tapi di masa pembungaan pembuahan itu kadang-kadang rontok kemudian mati. Nah inilah yang dimaksud dengan penyakit selundepen. Penyakit selundepen itu kawan ya, kita bisa menengok dari perakaran. Jadi kalau perakarannya tuh ada yang misalnya ini seperti bundel, seperti warna coklat, itu memang tidak bisa ditanam. Jadi kelihatannya mudah. Banyak yang gagal itu karena tidak paham bahwa perakaran lombok itu kadang-kadang ada yang selundepen. Nah kalau sehat putih kita perhatikan seperti ini ya nggak apa-apa. Nah itu perlu kita hati-hati untuk memiliki benih atau kita dapatkan benih dari manapun, itu banyak yang selundepen kawan. Nah ini warna coklat yang selundepen itu biasanya ada brendol-brendol seperti itu, jangan tanam, buang saja, walaupun berbuah itu akan rontok. Nah kita langsung untuk menanamnya seperti teknik-teknik Bagus yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini kita letakkan begini saja kawan. Nah, kita letakkan begini saja. Jadi untuk benih lombok itu ada istilah selundepen kalau kita
mengatakan itu ya seperti itu. Jadi perakarannya itu warna coklat, kemudian ada seperti bintik-bintik, bulatan-bulatan kecil-kecil itu selundepen kawan. Istilah kami itu selundepen. Jadi itu walaupun bisa hidup, bisa berbunga, bisa berbuah, itu akan rontok. Nah cukup kawan seperti ini saja. Setelah seperti ini, nah kita tempatkan kira-kira di tempat yang lembab, jangan kenakan matahari. Itu hanya 9 jam saja. Kemudian kita tambah 2 hari atau 3 hari, langsung kita jemur di matahari dengan air yang cukup, itu sudah langsung tumbuh. Jadi tidak terlalu lama. Maksud bagus, daun-daunnya ini tidak mengalami kerontokan dulu. Nah ini adalah efektif karena di lahan sempit, di lahan polybag. Kita gunakan teknik yang seperti bagus ini. Selamat mencoba untuk sahabatku semuanya. Kemudian yang kedua akan bagus ulang kembali. Nah ini kawan, ini juga sama dengan teknik seperti ini. Jadi setelah 9 jam, kemudian kita tambah beberapa hari seperti ini. Nah kalau seperti ini kita tempatkan di lahan pot seperti ini langsung bisa. Jadi kita yang membedakan dari media tempat yang kecil untuk yang besar itu hanya sedikit aja perbedaannya. Jadi kita langsung ambil seperti ini kawan. Karena ini sudah teknik penyiraman lumpur dari awal. Akhirnya beberapa hari seperti ini langsung kita tempatkan di media tanam pot seperti ini, langsung bisa kita kenakan matahari. Nah seperti ini kawan. Oke kawan lah. Nah seperti ini sahabatku semuanya. Ini langsung bisa kita tempatkan. Nah kemudian setelah seperti ini kawan, kita bisa langsung kita berikan media tanam lagi, kita tambah di sekitar agar ini kuat. Kita lakukan penyiraman lumpur lagi juga nggak apa-apa, itu saya rasa tidak perlu karena ini medianya memang media tempat yang agak kecil. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Nah kita siram secukupnya. Nah seperti ini. Jadi sahabatku semuanya, ketika ini sudah pemindahan penyemaian dari media tanam gelas seperti ini tadi sudah hidup, kita langsung tempatkan seperti ini, itu langsung hidup, itu langsung bisa kita kenakan matahari. Ini yang pertama. Yang kedua, berhubung ini dari penyemaian, kita tempatkan seperti ini menunggu 9 jam aja, ini sudah sampai 9 jam kawan. Ini sudah tumbuh tanpa harus daunnya itu merotoli seperti ini juga, tanpa daunnya rontok. Kalau kita kenakan matahari pun sama-sama keduanya juga nggak apa-apa, tapi menunggu layu rontok dulu. Nah ini penting agar ini tidak layu. Paling 9 jam akan langsung tumbuh subur, tetapi kita menunggu 2 hari atau 3 hari untuk kita jemur ke matahari. Nah ini maksud aku. Jadi kalau yang ini sudah dari media pemindahan yang kedua langsung bisa kita jemur matahari. Kalau ini menunggulah 9 jam, kemudian kita tambah lagi 2 hari 3 hari baru kita kenakan matahari. Jadi tanpa layu, tanpa daunnya rontok. Nah untuk teknik yang seperti ini kita tunggu media tuh ini sudah berusia, maksudnya sudah beberapa minggu benih di sini. Benih baru 3 hari, baru 5 hari itu nggak apa-apa, tanpa layu dan daunnya tanpa rontok. Jika kita menggunakan teknik siram lumpur seperti metode ala Banggus.
Demikianlah sahabatku semuanya, sharing dari Bagus semoga bermanfaat. Perlu Bagus ulang kembali. Jadi ketika kita mencabut benih, semai benih lombok, itu yang perlu kita perhatikan adalah akarnya. Ketika akarnya itu berwarna coklat, kemudian ada benjol bintik-bintik, itu berarti istilah kita itu selundepen. Nah, itu tidak mungkin untuk berhasil untuk ditanam. Ya bisa tumbuh subur, tapi di saat pembungaan dan pembuahan sebelum waktunya masa itu akan rontok juga, daun-daunnya akan rontok sendiri. Nah, itu istilah kita itu selundepen. Jadi untuk sahabat semuanya di lahan sempit, pengetahuan ini adalah penting. Jadi kita benih lombok itu kira-kira sehat atau tidak, itu bisa kita lihat ketika kita mencabutnya dari perakaran. Kalau perakarannya itu berwarna coklat, kemudian ada benjolan bintik-bintik, itu berarti selundepen, tidak mungkin bisa berhasil. Jadi akan rontok walaupun tumbuh subur. Ini yang pertama, berhubung di lahan yang sempit, Bagus memberikan teknik agar ketika kita melakukan penyemaian itu tidak layu. Jadi langsung sehat semuanya, tanpa daun layu, tanpa daun rontok. 9 jam. Kemudian kita tambah lagi 2 atau 3 hari, tempatkan di tempat yang tidak tersinari matahari dan lembab. Siap. Maksudnya adalah tidak layu dan daunnya tidak akan rontok. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, seperti Bagus berikan tutorial, hendaknya menggunakan media tanam. Itu tanah juga bisa kalau kita menggunakan media sekam. Sekam itu fungsinya adalah untuk menahan air, tapi paling tidak menggunakan sekam itu akan tetap lembab. Nah, itu juga bisa dilakukan. Tetapi Bagus cukupkan airnya seperti ini, menggunakan media tanam itu tanah full. Jadi untuk bertanam di lahan sempit, karena sahabat semuanya yang di lahan sempit itu kadang-kadang memiliki tanaman, tetapi akan Bagus lebih perjelas lagi dan agar tetap semangat. Jadi yang pertama adalah ada benih, ada media tanam, ada media tempat, yaitu di pot atau polybag berhubung di lahan yang sempit. Demikianlah sahabatku semuanya tutorial dari Bagus. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.